Ya, siap semuanya? Sudah siap? Perhatikan ke depan. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang program pengolah kata. Apa itu program pengolah kata? Program pengolah kata adalah program aplikasi Microsoft Office Word. Ya, cara bukanya perhatikan. Saya ulang lagi untuk Rehan panggilannya ya. Ya, Rehan udah pernah belajar komputer belum? Sudah ya. Cara bukanya udah tahu ya. Ya, kita boleh dari sini, boleh juga langsung dari sini ya. Double klik seperti ini. Lalu kita open ya. Nah, ini sekarang kita pertemuan yang ketiga. Kemarin kita belajar tentang cara bagaimana membuat ya latihan atau tulisan dalam bentuk rapi ya. Kemarin untuk kerapian ini menggunakan apa? Menggunakan toolbar standar ini. Ada apa aja? Ada pengaturan untuk ukuran huruf, lalu memperbesar, memperkecil huruf ya. Di sini namanya font size ya. Ini ada lagi lewat sini juga boleh, yaitu increase atau decrease ya. Nah, di sini ada penebalan huruf dan garis miring, italic. Ini underline adalah di garis bawah ya. Lalu ada pewarnaan, ada perataan yang namanya alignment, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Jadi nanti kalau kita udah ngetik rapi, yang digunakan apa? Rata tengah sama rata kanan kiri ya, yang digunakan. Nah, ini penomoran ya, penomoran dan penyimbolan ya. Balat ya. Nah, kali ini coba lihat siapa yang sudah ngerjain tugas kemarin. Siapa? Di prestis apa di mana? Coba Putri, di prestis enggak? Di prestis. Siapa yang di prestis? Coba sini kalau prestis, bahas sini prestisnya, saya cek periksa ya. Kita periksa. Cara periksanya gimana? Rapi apa enggak? Mana filenya? Kita periksa sama-sama. Ya. Kalau bisa ngerjainnya adalah dia sendiri ya. Nah, ini perhatikan cara buka file ini gimana. Kenapa ini saya pinta ke depan flash disknya, supaya tahu cara membuka file dari flash disk. Kemarin sudah tahu kan cara menyimpan dari komputer ke flash disk ya? Ada yang belum tahu nggak? Siapa yang belum tahu cara menyimpan file dari komputer ke flash disk? Belum ya? Nah, ini saya contohkan, perhatikan. Contohnya kemarin misalkan kita punya dokumen ya, Dokumennya siapa? Atas nama siapa? Misalkan namanya Agus di sini ya. Misalkan ini ya. Ini Agus. Jadi folder ini kita buka ya. Lalu ini di klik kanan, perhatikan. Ini lihat ke depan. Ya, perhatikan semua. Lalu ini copy. Cari prestisnya colokin dulu. Saya colokin ini. Nah, ini bacanya remove pebble disk. Letakkan di sini. Pas. Oke. Contohnya ya. Kalau mau hapus yang di sini gimana? Sama, klik kanan, delete. Nah, seperti ini ngapus. Nah, sekarang mau buka filenya punyanya si Ata ya. Ini contohnya di sini, tugas 1 ya. Jadi caranya adalah klik tugas 1. Ini klik gini seperti ini boleh, klik kanan atau double klik juga boleh. Nah, seperti ini. Keluar ya. Ada kan? Atau cara kedua yaitu dengan cara ini dari langsung Microsoft. Ya. File open atau dengan cara CTRL-O. Nah, kayak gini. Ya. Lalu klik komputer, browser ya. Browse ya. Lalu ini cari ini removable disk. Lalu klik tugas 1. Open ya.
Tuh caranya. Jelas? Ya. Nah, ini sekarang kita lihat baik-baik tugas dari si Ata ya. Ya, perhatikan. Dia kalau benar biasanya seperti ini. Ini benar nggak tulisan tengah? Tandanya dia tengah menggunakan alignment center. Berarti ini betul nggak? Betul ya? Tulisan betul. Lalu ini pakai penomoran rata kiri. Ya boleh ini. Lalu yang ini rata kanan kiri. Betul ya? Ya. Ini ditebalkan ya pakai bol. Tebalkan pakai bol. Nah, ini tulisannya huruf kecil apa besar di komputer? Besar ya. Nah, ini cara memperbaiki huruf besar semua gimana? Di blok ya, lalu dipilih yang cengkes ini ya. Pilih yang tulisnya kapital di awal. Nah, seperti ini. Benar nggak tulisannya begini? Ininya kecil ya hurufnya ya, dannya. Ya nggak? Ya. Nah, ini kalau mau di copy paste juga boleh kayak gini nih. Copy. Ini paste ya, klik kanan paste. Fungsinya sama dengan di sini. Nah, ini copy, paste ya. Boleh dari sini, boleh klik kanan. Nah, makanya diteranginnya terakhir ini karena langsung kita praktek. Nah, di sini benar rata kanan kiri, ini rata kiri pakai penebalan. Ukurannya berapa? 12. Ini 11 nih, nggak sama nih. Ya. Ini 12, ini 11 ya. Berarti ini besar kan jadi 12 ya. Nah, ini. Oke. Lalu ini simpan ya. Nah, ini si Ata saya kasih nilai salahnya cuman di tulisan aja ya. Sama di sini peratanya udah bagus, ininya bagus, saya kasih nilai 95 ya. Ya, hanya tulisnya aja sesuai ini, tapi secara konten pembuatan perataannya sudah betul ya. Nah, nanti tolong semua file tugas itu disetor tugasnya ya. Setornya lewat mana? Kalau kalian nggak sempat di ini, bisa lewat online ya. Lewat online boleh. Contohnya kalau lewat online seperti ini. Ini contohnya materi ya. Materi misalnya ya. Di sini kita lihat detail ya. Nih. Jadi kalau pakai komputer lebih besar, lebih lebar, lebih enak. Kalau di rumah punya laptop, punya apa, lewat online kayak gini nih, nggak lewat aplikasi. Kalau aplikasi kan agak ribet ya. Ya. Nah, di sini kalian tinggal komentar, lalu di sini tinggal kirimkan apa? Sisipkan file ya, gitu. Misalkan di sini kita cari masukkan file ya. Kalau file ya, insert. Di sini ada nggak untuk masukkan? Kalau nggak di awal, ya. Template. Oke, size. Sini link. Insert kode. Ini tabel ya, buat tabel. Ya, ini URL ya. Nah, ini di sini. Nah, tugas ini biasanya kita kliknya di sini ya. Saya mundur dulu ke sini, tugas ya. Pas cari ke tugas di sini ya, tugas ya. Ini tugas, carinya ke tugas. Jadi kalau ada tugas, lihat di sini nanti kalau tugas tambah tugas upload di sini ya. Jadi kalian nanti ada pengiriman upload ke sini ya. Atau lebih baiknya adalah dengan cara kirim lewat apa? Flash disk saja ya, lebih mudah. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah ini cukup ya. Ada pertanyaan tentang cara pengaturan ini? Ya. Sekarang saya ulang lagi untuk mereview. Perhatikan ke depan. Ya. Saya buka lembar baru.
Perlu diingat ya. Perhatikan. Menu paling atas ini namanya adalah title bar, judul file. Yang kedua ini adalah menu bar. Menu bar itu apa? Sekumpulan kalimat perintah. Ya, ini ada kumpulan, ada home, insert, design, ya, page layout untuk mengatur halaman, ya. Oke. Di sini ada namanya toolbar standar pengaturan ngedit, ya, memformat, merubah bentuk, ada di bagian awal. Di sini ada bold, italic, underline, ya, concise, font, ya, alignment, ini namanya alignment ya. Lalu ini numbering, font color, ya, increase decrease, ya. Ini untuk pemangkatan, ya. Ini untuk memberikan coret, ini untuk clear pengeditan. Kalau kita udah ngedit seperti ini, contohnya punyanya si Ata nih. Ini Ata nih ya. Ini Ata, saya clear nih. Nah, jadi kembali semula lagi. Tuh. Kalau kita mau pengeditannya sudah di awal lagi, ya. Udah seperti itu. Ini kalau udah rapi begini kita save ya, kita tutup punya si Ata. Oke. Kalau sekarang mau dipindah flash disk nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kumpulin aja. Ya. Apanya? Colokin dulu, colokin. Colokin, nanti ada bacaan gini, lihat. Ya. Ini saya buka dulu ya. Nah, kelas berbayar. Oke. Tugas kelas. Tugas kelas, ya. Tugas kelas. Nah, ini saya copy sini. Putri ada mau ini boleh terus lainnya? Siapa yang udah mau simpan? Bawa presisi nggak? Nggak bawa. Kalau nggak bawa ini boleh pinjam nih, pindahan sini. Ya? Nyimpennya nih, perhatikan supaya tahu ya. Ini pertama colokin ya. Lihat ya, baik-baik ya. Colokin. Ini kalau bisa diberi nama. Ini saya tugas 1 siapa namanya? Nih kasih nama ya belakangnya apa gini ya. Kalau bisa nama lengkap. Ini ya diambil nih. Ya. Perhatikan baik-baik. Supaya nanti nggak ketimpa. Nih perhatikan. Pertama ini file nih. Ya file ya. Ini di komputer misalkan di komputer nih. Tadi komputer filenya, copy. Lalu pindahkan ke sini. Ya. Paham? Saya ulangi, copy, pindahkan ke flash disk, klik kanan, pas, tuh, seperti itu. Coba, silakan dipraktikkan. Kali banyak, klik kanan. Namanya kasih nama, nanti ketimpa. Diulang. Nah ini kalau mau pinjam boleh nih. Kopikan sini tugasnya, kasih nama belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kalian bisa lihat di buku ya. Di buku itu ya, Microsoft Word ya. Kita lihat. Buka halaman setelah tugas ya. Nah, ini kemarin ini kan? Ya. Kemarin ini sudah selesai ya. Ini hurufnya besar kan? Selanjutnya adalah masuk ke pertemuan 4. Perhatikan. Pertemuan 4. Mengatur paragraf spasi ya. Format naskah. Bisa lihat?
Kelihatan nih? Kelihatan? Ya. Lihat ya. Di halaman 12 ya. Perhatikan. Jadi kita sini akan mempelajari tentang bagaimana mengatur paragraf atau spasi ya. Nah, di sini ada namanya akan kita praktekkan, yaitu klik bagian ikon paragraf ya. Ini ada di mana ikon paragraf ini? Ada di sini ya. Pengaturannya. Ini contohnya untuk line spasi nih, di sini nih, di sini. Ini namanya paragraf. Ini kalau kita klik keluar kan? Ya. Kita klik keluar seperti ini pengaturannya. Misalkan pengaturan paragrafnya di sini adalah ya, before sama after tag-nya berapa ya. Ini biasanya jarang kita gunakan ya, jarang kita otak-atik ya. Tidak perlu di sini ya. Ini ada exactly ya, multiply ya, ada double, ada line. Biasanya langsung di sini. Langsung pengaturan di sini nih. Pengaturnya di sini. Nah, ini dia. Contohnya perhatikan. Contohnya saya ngambil file yang punyanya si Ata ya. Perhatikan. Tugas kelas, perhatikan ya. Ini tugasnya Ata, perhatikan nih. Ini spasinya berapa nih punya si Ata? Lihat. 1,15. Nah, di sini lihat coba. Ata kemarin disuruh tugasnya ukurannya berapa? Di sini belum ada kan? Belum ada ya? Di sini belum ditentukan latihannya, baru latihannya yang penting rapi. Jadi baru menggunakan ikon toolbar yang ini aja. Yang ini belum digunakan bagian paragraf. Jadi bagian sini belum digunakan. Sekarang perhatikan. Kita akan mempraktekkan cara mengatur ya format naskah dengan menggunakan paragraf ya, dengan ikon paragraf dan menggunakan spasi. Di sini contohnya adalah 1,5 ya. Ini single. Kalau satu namanya single. Ya, contohnya apa? Nih lihat, perhatikan. Jadi kalau ini kita klik, ini namanya single. Ya. Perhatikan ya. Yang kedua adalah 1,5. Jadi caranya dengan cara CTRL 1, CTRL 5, CTRL 2. Kalau 2 berarti CTRL 2 berarti double. Kalau 1,5 berarti CTRL 5 ya. Lalu penomoran, perhatikan penomoran. Kita belajar penomoran simbol ya. Bullet nih. Ya. Klik di menu tab home, ikonnya ikon bullet ya. Bullet ini tulisan kata bahasa Indonesianya namanya bullet ya. Ya, kalau yang penting dimengerti. Kalau bahasa ininya bullet ya. Lalu klik karakter. Caranya gimana? Ini contohnya punyanya sini. Ini misalnya kan dia A tadi kan. Saya mau rubah menjadi simbol. Nah, ini mau dirubah karakternya apa? Nah, seperti ini ya. Boleh ya. Tapi biasanya digunakan untuk apa? Bukan di bagian ini, tapi di bagian dalam paragraf ya. Misalnya mau dirubah lain nih, perhatikan. Dirubah dalam bentuk simbol lain ya. Dalam bentuk simbol lain nih, kita cari di sini, lalu kita simbol cari sini. Lihat. Nah, lihat ke depan nih, nanti lupa nih. Saya ulang lagi. Cara mencari bentuk lain, lihat ya, baik-baik. Define new bullet ya. Perhatikan nih, define new bullet. Ya, perhatikan. Lalu kalau mau pakai simbol di sini, di menu sini ya, kotak dialog ini, kedua picture di kotak dialog picture. Ini font ya. Contohnya kita pakai simbol nih. Nah, simbol. Nah, di sini simbolnya banyak.
Mau kalian mau gunakan yang mana? Nah, ini. Ada? Ya. Terus merubah lagi. Pakai simbol lain boleh. Ada pakai wedding ya. Nah, ini gambar telepon di sini ada. Nanti kalian kalau ada tugas membuat ini cari simbolnya ada di simbol. Nanti ada materi tugas beginian nih. Soal praktek. Gimana cara menambahkan ini? Ya. Oke, misalnya kita pakai gambar telepon ini, lalu oke. Nah, ini oke ya. Lalu oke, keluar jadi telepon kan? Kalau mau diganti bisa nggak? Ganti picture, silakan. Ini define new bullet, pakai picture. Picture berarti pakainya gambar foto kita boleh, ya. Ya, silakan. Misalnya gambar logo Kemnaker misalkan, atau gambar misalnya foto kalian seperti ini. Oke, tuh jadi foto kalian kan? Berbentuk kecil. Ya, bebas ya. Lalu apa lagi? Berbentuk font. Nah, ini font ya, sini boleh. Ini left. Kalau right ini ya, ini right. Tuh agak dijarangin ya. Gitu. Itu cara-cara memberikan simbol selain nomor. Nah, kalau sebelah sini adalah penomoran. Ini tadi A ya. Kita ganti 1 Romawi, 2 Romawi boleh pakai Romawi, atau ABC dalam kurung, atau tanpa dalam kurung, atau 1 2 3 dalam kurung, atau tidak dalam kurung. Ya. Contoh ini misalnya A, mau dirubah bentuknya nomornya dirubah ya, bukan A, jadi B di sini. Atau C. Nah, urutannya dari C, bawahnya jadi D. Ya. Kalau mau merubah urutan. Ini levelnya juga sama, mau dirubah seperti ini, boleh tuh seperti ini ya. Itu biasanya di sub ya, bagian kedua biasanya. Itu untuk di bagian penomoran dan spasi. Nah, saya ulang lagi yang spasi. Ini adalah menggunakan spasi berapa? Nanti kalau ada tugas, perhatikan ya. Ini kan dia masih menggunakan apa spasinya? Menggunakan 1/4 ya. Ini namanya 1/4 atau setengah segini. Misalnya begini, saya tugaskan kalian bikinnya double. Nah, double bukan begini, bukan di enter. Ya, salah ya. Ngerti? Jadi kalau di enter dia salah, nih kayak gini salah. Jadi harus pakai apa? Pengaturannya pakai ini di blok A, pilihnya di sini ya. Ini 2 double ya. Ini 1/2. Ya, baru ini 2,5 kayak gini, ya. Kita pakainya sini contohnya adalah 1/2. Jadi tulisan biasanya pakainya 1/2 atau pakai double, ya. Ini cara mengatur. Jadi jangan nanti bikin jarak ini pakainya apa? Enter. Kemarin kalian baru belajar mulai kan kadang-kadang masih ngetiknya enter ya. Sekarang kalau enter syaratnya apa kalau untuk enter? Enter ini kalau sudah paragraf kedua. Ya, kedua ketiga udah paragraf 1 selesai nih. Bikin paragraf 2 baru enter. Jangan gini. Mentang-mentang di tulisannya komunikasinya sampai sini ya, di enter. Ini salah. Terus sampai sini jenis salah ini kayak gini. Akhirnya apa? Tidak rapi nanti pas mau dibuat perataan ini, ya. Jadi harus selesai sampai titik ya. Ini dicapainya harus nyambung ya. Nih, ini nyambung nih. Jelas ini? Itu apa? Paragraf alinea, paragraf sama alinea sama ya. Untuk alinea baru, ini alinea ya. Terus untuk spasinya, jadi paragraf 1, paragraf 2, pengaturannya seperti itu. Selanjutnya, bullet numbering udah, penomoran sudah. Nah ini ya, ini border and shading. Perhatikan nih, border and shading. Perhatikan, border and shading. Ya, sama drop cap. Perhatikan nih, nanti langsung kita menuju ke latihan 4 nih, latihan 4. Lihat, latihan 4-nya membentuk drop cap. Ada 2 kolom, ada simbol, ada penomoran. Ya. Ini nanti tugasnya bukan di sini tapi di rumah ya. Saya jelaskan ini. Sekarang kita latihannya aja dulu. Perhatikan baik-baik. Ya. Number udah ya. Sekarang border.
drop cap ya, border sama drop cap. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Untuk membuat border ada di menu page layout. Perhatikan nih ya, di sini ya, page layout ya, perhatikan page layout, lihat baik-baik ya. Kelihatan ya, jelas ya, kelihatan ya. Page layout ini untuk pengaturan kolom ya. Kalau bordernya di mana bordernya? Di page layout bukan ya. Untuk page layout ini adalah untuk mengatur bagian spasi sama, kita lihat contoh di sini. Ini kolom ya, perhatikan nih kolom nih, perhatikan ini kolom. Jadi kalau kita mau ngetik ini menjadi 2 kolom, seperti contohnya adalah tugas seperti ini nih. Kita langsung praktek ya. Ini tugas seperti ini ya. Kalian pertama adalah ketik dulu seperti biasa ya. Lalu di blok seperti ini, kalau udah selesai semua, blok yang mana yang mau dibikin kolom. Caranya adalah klik more, bikin dia jadi 2. Oke, tuh 2 kolom kan? Ya, cara membuat 2 kolom. Nah, perhatikan di sini. Jadi nanti kita atur formatnya nih 1,5, ada pengaturannya ya. Fontnya 14, jadi mintanya 14 ya. Itu ada tugasnya ditentukan sekarang karena sudah belajar menulis rapi. Ini untuk page layout ya, ada drop cap ya, page layout nih, perhatikan border and shading ya. Terus kita ke more paper ya. Nih. Ya, more paper ini di sini kemarin adalah untuk mengatur ukuran kanan kiri, batas kanan kiri halaman ya. Misalnya di sini adalah 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Kertasnya apa? Kita tentukan misalnya A4 atau folio ya. Misalnya di sini A4, kita oke. Jadi kanan kirinya supaya rapi. Nah, ini kan kita taikin ya. Supaya dia naik. Nah, sama ya, supaya rapi. Nah, gini sama. Lalu selanjutnya adalah, nah, untuk bagian page border ini adalah di sini ya. Nih, di sini page border nih. Kalau di sini di buku ini adalah di page layout nih. Ya, ini adalah di page layout Office 2007 ya. Kalau 2013 ini adanya di bagian design ya. Contohnya misalkan gini. Ini kita atur pakai page bordernya adalah seperti ini. Kalau kita mau kotaknya di sini, kotak sebelah ini ya. Ini pilihnya border sini. Jadi mau diberi kotak. Lalu ini misalnya PPT-nya mau berapa? Tebalnya segini misalkan. Lalu oke. Jadi yang kotakin ini aja. Ya, yang diberi kotak. Ya. Tapi kalau yang mau diberi kotaknya berbeda, perhatikan. Di sebelah sini ini lain. Kalau ini kotaknya adalah halamannya semua tuh. Nih, satu halaman. Ya. Jangan nanti kalian kalau mau bikin halaman begini caranya. Salah nih kalau begini. Nih, perhatikan. Nanti kalau udah mentang-mentang udah ngerti cara bikin garis, ini kayak gini, jangan begini. Garis. Ini salah nih. Ya. Ini salah kalau kayak gini. Nanti kalian kalau bikin ngotakin ini seperti ini salah. Jadi pakai apa? Pakai page border. Kalau mau satu halaman berarti di desain. Ini kalau di Office ya 2013 ya, pakai desain ya. Page border. Pilih yang seperti ini. Atau bagian atasnya mau di ini. Ini adalah seluruh halaman ya.
Ini kan page itu artinya apa? Halaman. Tapi kalau border ini adalah hanya kalimatnya aja ya. Nah, yang kita blok. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya sebagian ini, misalkan penutup ini kita blok. Atau ini. Nah, ini ya. Bagian saran ini kita blok. Page border. Lalu kita seperti ini. Oke ya. Nah, ini kan masih di satu halaman ya. Kita pindahkan dulu, jangan lupa nih. Nah, ini border baru ke sini ya. Oke, jadi ini yang diberi kotak ya. Gitu. Atau misalkan kita ini kotaknya ini aja nih. Nah, semakin aja kata-kata semakin ini. Kotak, border. Nah, ini. Oke. Ya. Lalu ini setting ya. Ini mau pakai warna apa enggak nih, tinggal diwarnain, boleh tuh, warnain. Ini warna. Ya. Diwarnain juga boleh. Ini shading ya. Jadi diwarna di dalam tulisannya ya. Tapi kalau di sini contohnya adalah di border ini. Terus maaf, saya ulang. Border page ya. Nah, jangan lupa nih di border bukan di page ya. Nah, ini kotak. Nah, di sini ada lagi warna color nih. Nah, ini diberi warna. Ya, tuh warna tuh. Jadi ini warna di dalamnya. Ya. Di dalamnya ya. Fill ya. Oke, itu kalau mau diwarnain, itu contohnya. Selanjutnya. Sekarang di sini adalah kita belajar ke drop cap. Nih, perhatikan nih, drop cap. Jadi memberi huruf besar di awal, ya. Huruf besar di awal. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi contohnya ini. Ini kita blok dulu nih, ya. Lalu klik insert. Lalu pilih yang ini nih. Ya. Drop cap. Mana drop cap nih? Nih drop cap nih. Nih lambangnya nih. Klik. Pilih yang mana misalnya ini. Nah, huruf S-nya besar kan? Kelihatan? S-nya di insert ya, di menu insert. Lalu dipilih yang huruf A, ada kertasnya nih ya. Nah, lalu drop pad ini. Klik. Oke, selesai. Ya. Nih, yang kecilin hurufnya juga di sini bisa dikecilin ya. Oke. Ini cara bikin huruf seperti ini. Ini contohnya ada ya, latihan di sini kan ada B-nya besar nih. Batuk merupakan gejala infeksi saluran pernapasan nih, misalnya B-nya besar kan? Ya enggak? B-nya besar. Jangan nanti begini nih bikinnya nih. Nih, salah kalau gini. Karena nggak pakai drop cap. Nih, perhatikan. Nanti misalnya si Erlangga bikinnya begini. Bikinnya begini. Salah nggak? Salah. Karena kalau drop cap itu S-nya nggak di itu, tapi di tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah S-nya. Jadi seperti ini, insert baru drop cap. Drop cap ya. Tuh. Jadi S-nya ngikuti seluruh tiga alinea ya, 3 spasi ya. Tuh, 3 spasi kalimat. Jadi gimana caranya pertama? Pertama kalian kalau mau ngerjain tugas itu harus apa? Nih kalau tugas latihan yang ini, pertama ketik dulu seperti biasa. Baru dibuat kolom. Ngetiknya kemana ngetiknya? Hanya ini aja nih. Batuk merupakan gejala infeksi sampai tulisan dada selesai. Mintanya berapa? 1,5. Terus pengaturannya apa? Minta bentuknya adalah jenisnya font Arial. Font Arial mana? Mana font Arial? Ya, fontnya ini home. Ini cari yang Arial. Ya. Nih, cari Arial A. Nah, ini ya. Ya kan? Arial. Seperti itu. Terus hurufnya 14. Paragrafnya
Single berarti apa? Satu ya. 14 ukurannya ya. Ini 14. Nah, seperti ini 14. Lalu ininya single. Ini satu ya. Oke. Oke. Single berarti sendiri, satu ya. Terus selanjutnya adalah ketentuan berikutnya adalah simpan ketikan Anda di dalam folder yang telah ditentukan. Itu yang tadi yang diberi nama apa? Microsoft Office Word, Microsoft Office ya. Lalu di dalamnya ada folder Microsoft Office Word. Simpan di dalam folder Microsoft Office Word. Beri nama dengan latihan 4 ya. Kalau punya kendala tanyakan sama instruktur ya, tanya. Paham? Ya, tanya. Misalnya kerjaan tugas nih, cara-caranya di grup ngomong aja di WA atau di apa ya. Tanya. Nanti dikasih bikin videonya ya. Balut tulisan ini dengan menggunakan bullet and numbering. Nah, ini bullet ya. Atau numbering ini boleh, penomoran ya. Terus apa lagi? Ya. Gitu. Oke, ini bullet numbering ya. Jadi ini boleh pakai bullet, boleh pakai nomor. Ya. aja Pak, matiin Pak. Ya, jelas ya. Selanjutnya di sini penemuan 5. Ini nanti dulu. Sekarang kita bahas dulu jika masih yang belum paham. Coba silakan ada yang mau nanya. Ada yang belum jelas? Saya ulang lagi kalau belum jelas. Oke. Perhatikan ya. Sekarang saya mau lihat